guys, welcome back to our podcast Kombucha, Kowi, Bunga, Kata. Ya, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang dua agama. Nah, FYI, kalian jangan hujat kita ya kalau ada kesalahan atau apa. Tapi boleh tuliskan kritik dan saran di komen. Karena di sini kita juga sama-sama belajar, kita juga rasa ingin tahunya juga tinggi. Jadi kita sama-sama belajar, don't judge, oke? No judge. Kalau ada yang salah boleh. Jadi apa? Jadi ini kita dari siswa SMA Teologi 2 ingin lebih tahu, lebih mendalam tentang dua agama yang kita pilih. Apa itu? Kalau aku ada ambil agama Islam dan dia Kristen. Nah, jadi sebelumnya kita ada nih topik-topik kita. Nah, sebentar guys. Nah, jadi sebenarnya kita mencari informasi ini secara universal. Dan mungkin tidak terlalu mendalam karena ini hanya obrolan-obrolan santai seputar kita aja yang membuat kita menjadi semakin paham keberagaman di Indonesia, lebih tepatnya keberagaman agama. Jadi siapa dulu nih? Udah, kamu dulu deh. Jadi Kristen itu lahir dari agama Yahudi sekitar 2000 tahun yang lalu, dan yang jelas umatnya berpusat pada ajaran dan kehidupan dari Yesus Kristus. Kalau Islam kayak gimana sih? Sebenarnya kalau Islam itu dia lahirnya tuh di Mekah pada abad ke-7 Masehi. Nah, latar belakangnya itu kayak ya masyarakat Arab saat itu didominasi oleh kepercayaan politeisme. Nah, politeisme ini kalau yang belum tahu nih artinya adalah menyembah banyak dewa dan adanya tradisi kesukuan. Nah, ada sih tokoh pentingnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi terakhir dalam Islam yang dianggap sebagai utusan Allah SWT. Nah, sebenarnya menurutku agama Islam ini juga salah satu agama yang keren karena kayak ya dia agama mayoritas kan di Indonesia dan dia solidaritasnya juga tinggi. Ada nggak sih yang kesamaan dari agama kayak misalnya inti ajaran nggak sih kayak bisa sama nggak sih kayak moralitas, akhlak gitu. Dalam Islam yang pasti kita diajarin tentang kebaikan, kan? Bagaimana seharusnya bertindak, berakhlak, seperti itu masih Ya betul. rendah hati. Setauku sama sih karena namanya agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan, bukan mengajarkan hal yang membuat kita sesat ya guys ya. Misalnya nih agama itu membuat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena tujuan agama sendiri ya buat kita memiliki akhlak, moral, spiritualitas seperti itu. Cuma tergantung pada ketekunan pribadi dalam agama ya kan. Iya sih. Ada juga sih orang yang kelihatannya di depan itu dia beragama apapun, pokoknya dia memiliki agama apapun. Di depan tuh dia sangat-sangat memuji, tapi di belakang kita tidak akan tahu. Nah, jadi sebagaimana kita membentuk pribadi kita untuk jadi yang lebih baik sesuai adat agama kepercayaan kita masing-masing. Kalau di Islam sama Kristen tuh apa sih yang sama? Puasa nggak sih? Ada puasa ya. Iya. Kalau Islam puasanya tuh kapan sih? Kalau Islam biasanya dia tuh puasanya tuh setahu tuh dia menjelang Idul Fitri dan menjelang Idul Adha. Nah, tapi puasa menjelang Idul Adha ini tidak selama puasa menjelang Idul Fitri. Nah, biasanya puasa sebelum Idul Fitri ini biasanya 1 bulan sebelum hari raya. Nah, tapi kalau di Islam itu puasanya beda nih kayak Kristen. Keluarga kan juga ada yang Kristen nih. Nah, ada bedanya kalau misalnya di Kristen setauku itu puasa 24 jam hanya boleh sekali makan. Iya. Kalau di Islam tuh enggak. Di Islam itu dalam 24 jam puasanya itu hanya setelah azan subuh dan buka puasa azan maghrib. Jadi setelah azan maghrib dia bebas makan sepuasnya. Setengah hari gitu ya. Ya, kurang lebih 12 jam. Ya, 12 jam.
Tapi ada juga biasanya buat anak-anak itu boleh sampai hanya jam 12 atau batal jam 12 nanti makan lagi. Kayak gitu. Terus kalau perempuan yang lagi kena halangan itu juga boleh nggak ini? Nah, dia setauku dia boleh untuk ikut puasa, tapi nanti ada ibarat kayak membayar hutang puasa. Itu kayak gimana? Jadi kayak misal dari 30 hari ini kita hutang 3 hari puasa karena kita haid. Setauku nanti dia akan bayar lagi puasa di bulan berikutnya atau membayar niat lah ibaratnya seperti itu. Kalau di Kristen ada nggak sih kewajiban puasa yang wajib puasa dan harus membayar hutang? Kalau di Kristen itu wajibnya itu setelah Rabu-Abu itu menjelang mau Paskah. Tapi kalau selain di hari raya itu, kadang di hari Jumat itu umat Kristen juga ada yang puasa, tapi itu nggak wajib kayak gitu. Berarti kalau Kristen itu lebih ke nggak wajib ya? Ya. Nggak wajib tapi wajib deh, nggak wajib Maksudnya tapi wajib. wajibnya ini nggak sih waktu mau Paskah itu? Ya itu juga. Sebelum Natal nggak puasa? Enggak. Paskah kayaknya. Oke, guys. Nah, jadi kalau di agama kita itu, meskipun kita banyak agama yang beragam, kita tetap berusaha untuk membuat kita tuh damai. Ya. Mungkin adalah cekcok sedikit karena kita pasti ada punya pandangannya masing-masing, setiap individu. Bayangin guys, satu Indonesia berapa puluh ribu orang, berapa puluh juta orang, miliar-miliar dalam dunia ini memiliki agama yang beragam. Kita menyatukan dua kepala aja susah, apalagi satu dunia. Yang jelas kita tahu banyak sekali perbedaan, tapi kita berharap dari sini kita bisa saling memahami satu sama lain ya. Ya, memahami, terus kita juga belajar. Oh iya, belajar agama lain bukan berarti menjerumuskan kita untuk masuk ke agama tersebut. Kayak aku belajar agama Islam, belajar agama Kristen. Itu juga sekedar ingin tahu, oh ternyata agamanya begini ya perbedaannya. Ternyata setelah berbeda, oh ternyata ini nggak bikin pecah sebenarnya, cuman kadang pemikiran manusia yang malah memecah kita, bukan agama itu sendiri. Jadi menurutku kalau misalnya kita ada berantem, cekcok antar agama itu menurutku bukan ini sih, bukan karena apa namanya, bukan karena agamanya. Kadang disalahin agamanya, misalnya agama ini nih sukanya bikin masalah, bikin onar. Agama ini lo tenang-tenang. Nah, padahal itu sebenarnya menurutku tuh enggak. Itu yang membuat adalah pribadi masing-masing. Kalau menurutku gimana sih? Ya sama sih kayak kamu. Ya seputar itu lah guys pembicaraan kita. Ternyata banyak kesamaan moral, kesamaan tujuan, ajaran-ajarannya. Ya mungkin segitu aja bincang-bincang kombucha hari ini. Sampai jumpa di podcast kombucha lainnya. Bye.